Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Waalaikumsalam. kami. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rizka Fitriani bertindak sebagai pengamat, kemudian ada Bu Ratna Dewi sebagai coach dan Pak Andika sebagai coach. Oke, saya akan mulai saja. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, Bu Ratna, kita bertemu kali ini sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu ya, bahwa kita akan melakukan, Bu Ratna akan melakukan coaching, kemudian saya sebagai pengamat. Nah, pada kesempatan kali ini, kira-kira apa nih yang Bu Ratna ingin kembangkan dari ketiga kompetensi coach? Yang saya inginkan, terima kasih Bu Rizka, yang saya inginkan adalah bagaimana saya menemukan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, begitu ya. Kalau boleh saya tahu, mengapa sih Bu Ratna memilih pertanyaan berbobot tersebut? Karena dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, tentu nanti akan tersusun atau akan bertemu dengan masalah-masalahnya. Saya mampu dari pertanyaan berbobot itu, saya mampu mengidentifikasi masalah daripada coaching. Bu Ratna tahu nggak bagaimana cara mengukur pertanyaan berbobot itu? Tentunya saya harus melihat dulu, harus mengetahui dulu permasalahannya apa. Lalu saya akan bertanya dengan menggunakan landasan apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu, Bu Rizka. Wah, keren. Bu Ratna sudah tahu tuh dasar-dasarnya ya untuk mengetahui atau menggali pertanyaan berbobot tersebut. Oke, Bu Ratna, silakan Bu Ratna lanjutkan kegiatan coachingnya dengan Pak Andika. Saya akan mengamati dari kegiatan tersebut. Baik, Ibu Rizka, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak Andika. Waalaikumsalam, Ibu Ratna. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak Andika saat ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu. Perasaannya senang, Ibu. Alhamdulillah. Semoga juga diiringi dengan kesehatan ya Bapak Andika. Amin. Terima kasih, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Ibu Ratna baik-baik Alhamdulillah. saja? Alhamdulillah Bapak Andika. Walaupun cuaca mendung selalu hujan, tapi alhamdulillah tetap semangat dan sehat selalu. Alhamdulillah, Ibu. Iya. Bapak Andika, dengan pertemuan ini, apa yang bisa saya bantu Bapak Andika supaya, karena kita sekarang sedang masa-masa supervisi ya Pak Andika ya, sekolah kita ya. Ya, Ibu. Ya. Saya dipanggil, diundang oleh kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan Bapak Andika. Iya, Bu. Apa yang bisa saya bantu yang berkaitan dengan supervisi yang nanti Bapak Andika akan lalui di pukul 1 nanti. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya. Yang pertama ini, Bu, saya masih terkendala di dalam hal pembuatan bahan ajar, Ibu. Bagaimana kan saat ini banyak platform ya untuk membuat PPT dan lain sebagainya, namun saya masih ada terkendala nih, Bu, pembuatan PPT ini. Oh begitu. Sudah sampai usaha apa yang Bapak Andika untuk melakukan atau menyusun PPT? Sudah
Sudah dimulai atau bagaimana? Saya sudah mencari tahu terlebih dahulu sih Bu, platform apa saja yang bisa digunakan. Saya sudah PPT sendiri sudah, seperti apa, dokumen PPT ya, itu sudah, terus ada Canva juga, ada Google Slide juga sih Bu. Dari itu saya baru tahu, apa, platformnya aja Bu, tapi saya belum membuat Ibu. Oh begitu. Ya. Baiklah, dari yang Bapak buat itu, adakah ide-ide lain yang keluar dari Bapak, dari yang sudah Bapak buat? Oke, kalau dari saya sih, mau mencoba ya Bu, dari ketiga platform ini yang bagus seperti apa. Kalau untuk apa, menurut saya sih, saya sudah pernah buka-buka juga untuk platform ini. Yang menarik sih bagi saya yaitu Canva-nya sih Bu. Canva itu di situ ada template-template yang sudah disediakan dan nanti tinggal disesuaikan dengan, apa, materi yang ada, dan nanti anak-anak itu bisa senang melihatnya. Kan bisa digunakan dengan gambar, terus bisa pakai video, seperti itu Bu, kalau untuk Canva. Wah, luar biasa. Benar, Ya. Pak Dika. Untuk aplikasi Canva, saya sudah pernah melihat karya-karya yang dibuat melalui Canva, aplikasi Canva. Ya, Bu. Bisa diaplikasikan itu, Pak Dika, ide-idenya. Saya sudah mulai tergambar dengan ide-ide dari inovasi-inovasi Pak Dika dalam yang digunakan melalui aplikasi Canva tadi. Kalau tadi terkait yang tadi Pak Andika ungkapkan tentang materi, materi apa yang ingin Bapak sampaikan di saat supervisi jam 1 siang nanti? Kalau saya sih ingin menyampaikan materi tentang, eee, apa, kebugaran jasmani Bu. Ya, Kebugaran jasmani yang nantinya akan, sebelum kita praktek, akan, mempelajari terlebih dahulu materi, terus pelaksanaannya seperti apa, terus ya. kegunaannya seperti apa, manfaat dari kebugaran jasmani itu apa saja, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Capaian pembelajarannya jadi spesifikasinya apa ya, Pak Andika? Pencapaiannya saya nanti bisa membuat PPT ini, terus sesuai dengan materi yang diajarkan, dan anak-anak ini nanti paham apa yang akan saya sampaikan, Ibu. Oh, begitu. Berarti ini berapa waktu yang Bapak perlukan dalam mencapai pembelajaran ini? Berapa waktu yang digunakan untuk capaian pembelajaran seperti itu, Pak Dika? Oke, untuk capaian ini mungkin saya butuh waktu 2 sampai 3 jam, Bu, untuk pembuatan PPT ini. Capaiannya mungkin sebelum jam 1 nanti saya sudah selesaikan, Ibu. Itu prosesnya ya, Pak Iya, Andika. prosesnya, iya. Iya, Bu. Ketika prosesnya bagaimana waktu yang dibutuhkan, diperlukan? Diperlukan nanti 2 atau 3 jam, Bu. Jadi nanti saya membuat PPT, terus yang disesuaikan dengan apa, kesenangan anak-anak kan ya. Anak-anak kan biasanya sukanya dengan gambar, terus dengan video gitu, Bu. Yang disampaikan di video itu terkait apa ya, Pak Nanti Andi? tentang gerakan, misalnya kalau kebugaran jasmani ada push up, terus ada sit up, ada back up, dan ada juga squat jump, seperti itu, Bu. Itu metode seperti itu, profil belajar yang ingin diperlihatkannya itu profil belajar yang bagaimana, Bapak Andika? Profil yang, bisa anak-anak lakukan, Ibu. Jadi nanti anak-anak ini bisa, melakukannya secara mandiri Mm-mm. tentunya. Jadi bisa juga nanti ketika tidak di sekolah, anak-anak bisa melakukan, di rumah. Jadi dengan melihat video itu, anak-anak bisa melakukan secara mandiri di rumah, Ibu. Oh begitu. Ya, Ibu. Wah, saya sudah terbayangkan bagaimana suksesnya proses pembelajaran seperti itu. Hmm. Lalu Bapak Andika yang selama 2 jam di kelas tadi, Mhm. selain menayangkan PPT, lalu apa yang dilakukan siswa-siswa saat itu selain visual, Bapak? Mhm. Selain visual, nanti anak akan menjelaskan, Ibu.
dengan anak-anak menjelaskan bagaimana anak-anak ini melakukan kegiatan kebugaran jasmani tadi. Melakukannya seperti apa, terus posisinya seperti apa, terus tangan dan kakinya itu harus sesuai dengan video yang sudah dilihatnya, Ibu. Gitu. Lalu bagaimana dengan skenario pembelajarannya, Bapak Dika? Apakah ini dilakukan secara individual atau kelompok? Bagaimana Bapak Dika? Oke, kalau untuk pelaksanaannya nanti akan berkelompok, Ibu. Jadi nanti secara kelompok anak-anak ini berdiskusi terlebih dahulu bagaimana cara melakukannya, terus ya, gerakan tangannya seperti apa, sehingga anak-anak ini nanti bisa secara menyeluruh, Bu. Setelah satu menjelaskan nanti yang lainnya memahami. Mungkin nanti ada diskusi juga kalau misalnya ada yang menjelaskan salah, bisa jadi nanti dibetulkan oleh temannya, Ibu. Seperti itu. Oh, demikian. Hmm. Wah, sudah tergambar ya, akan menjadi proses pembelajaran yang aktif ya, aktif dan adanya kolaborasi ya, karena kan berkelompok ya Bapak Andika ya. Iya, betul Ibu. Iya. Ini yang dikatakan dengan pembelajaran diferensiasi, benar demikian Bapak Andika? Iya, betul Ibu. Oh, begitu. Lalu bila dikaitkan dengan sosialisasi dan emosional mereka, bagaimana Bapak Andika? Tentunya nanti anak-anak ini bisa menjelaskan dan juga bisa mempraktikkan secara baik dan benar. Kalau misalnya memang anak-anak ini belum bisa melakukan secara mandiri, tentunya nanti juga anak-anak akan berdiskusi dengan temannya, Bu. Gitu. Demikian. Bila bisa disimpulkan, jadi langkah-langkah untuk persiapan supervisi jam 1 siang atau jam 13, langkah-langkah apa saja Bapak Andika yang sudah disiapkan nanti? Oke, tentunya saya sudah menyiapkan perlengkapannya, terus alatnya yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran, terus administrasinya, terus bentuk pembelajarannya, Bu, secara kelompok tadi. Tentunya dari sekarang saya sudah menyiapkan untuk di jam 1 tadi nanti, Bu. Oh, begitu. Wah, hebat. Ini sudah matang Pak Andika sebenarnya. Ya, tinggal langsung diaplikasikan saja. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak Andika, sebenarnya sudah 80% Bapak Andika. Gitu. Baik, Tinggal nanti PPT-nya dengan rasa percaya diri Pak Andika nih. Siap. Ya, saya yakin Baik, Bapak Bu. bisa. Siap, Ya. siap, Bu. Terima Tinggal kasih, Bu. komitmennya ya. Iya, baik, Bu. Kesimpulannya bagaimana? Jadi yang dirasakan Bapak Andika saat ini bagaimana setelah pembicaraan kita? Baik, setelah pembicaraan ini saya merasa lebih percaya diri, Bu. Lebih senang dan bangga lagi. Mungkin saya akan lebih rajin lagi, Bu, untuk belajar Canva ini supaya nanti saya bisa membuat lebih baik dan disukai oleh anak-anak. Jadi anak-anak tidak bosan ketika saya menjelaskan dan bisa melihat dengan gambar dan video. Seperti itu, Bu. Ratna, Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna. Ya, semangat Bapak Andika. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bapak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Ya, Ibu Ratna, sudah selesai ya coachingnya dengan Pak Andika ya. Saya sudah mengamati dari coaching Ibu dengan Pak Andika. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tersebut? Bagaimana perasaan Ibu tadi? Kira-kira tadi kan Ibu awal menyebutkan ya, yang mau dikembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, setelah saya praktikkan ternyata itu keluar begitu saja Ibu Rizka, memang berpatokan dengan apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu, sehingga ketika kita bertanya, terlahirlah pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Gitu. Dan dengan bertanya berbobot, saya mendapatkan jawaban yang berbobot pula.
Sehingga jawaban-jawaban yang berbobot itulah justru yang mengarahkan Koci pada solusi yang beliau temukan sendiri. Demikian Ibu Rizka. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya Ibu Ratna tadi saya simak dan perhatikan. Jadi Ibu sudah melaksanakan pertanyaan terbuka ke Koci, yaitu menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, ya, kemudian di mana, kemudian siapa. Itu kata kunci dari pertanyaan terbuka yang dapat menggali potensi dari Koci, ya, Bu Ratna. Jadi menurut saya Bu Ratna sudah luar biasa, sudah bisa mengembangkan dirinya, bahwa Bu Ratna pun punya potensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Kemudian setelah ini nih Bu Ratna, kira-kira rencana apa agar Bu Ratna lebih paham, lebih mantap lagi nih tentang mengajukan pertanyaan berbobot? Rencana ke depannya saya akan terus berlatih Ibu Rizka. Ya. Berlatih dengan cara melihat YouTube ya, dengan seminar coaching gitu ya. Dengan saya berlatih, dengan saya terus belajar dari orang lain, insya Allah ilmu saya semakin bertambah gitu. Kemudian bahasa ya, kalimat saya pun juga akan meningkat seperti itu. Dan rasa ingin tahu saya pun juga akan menjadi semakin meningkat. Pemikiran saya juga akan semakin luas. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu Ratna ya. Selanjutnya, siapa yang bisa Bu Ratna minta bantu untuk menggali potensi Bu Ratna untuk mengajukan pertanyaan berbobot? Yang bisa membantu saya sebenarnya adalah coach-coach yang saya bantu itu sendiri. Jadi semakin banyak proses coaching yang saya lakukan, baik itu kepada murid-murid, baik itu kepada teman sejawat, itu akan menambah perbahasaan saya gitu ya, menambah kosakata kalimat saya, menambah wawasan berpikir saya harus bertanya apa, menambah kualitas atau mutu saya untuk menyelami pertanyaan, mengidentifikasi masalah. Jadi guru saya sebenarnya adalah coach-coach itu sendiri. Ketika saya melakukan proses coaching, semakin sering saya melakukan proses coaching, maka bertambahlah ilmu saya. Selain itu juga guru saya adalah para senior atau para narasumber yang berkaitan dengan coaching. Seperti itu, Briska. Ya, oke, luar biasa sekali ya. Semoga ke depan Bu Ratna bertambah lagi kompetensinya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir nih Bu, dari pembicaraan kita hari ini, apa sih Bu kesimpulannya yang Ibu dapatkan? Kesimpulannya bahwa memang supervisi itu perlu adanya paradigma coaching. Ya. Baik itu sebelum, selama proses maupun sesudah proses. Semuanya itu proses yang paradigma coaching ini membuat kita menjadi terbuka untuk belajar, terbuka untuk bertanya, terbuka untuk berubah, terbuka untuk mengembangkan diri kita. Jadi terus terang ini adalah pertama kali kita supervisi akademik berdasarkan paradigma coaching gitu ya Bu Rizka ya. Sebelumnya kan kita hanya supervisi biasa gitu. Nah, jadi kesimpulannya dan yang saya rasakan adalah bahwasanya untuk mulai saat ini dan ke depan bentuk supervisi akademik yang kita lakukan di sekolah itu adalah seperti ini.
ya dengan menggunakan paradigma coaching. Yang mana antara Bu Rizka, saya, dan Pak Andika itu adalah mitra yang sejajar. Yang akhirnya menjurus dan mengarah bermuara kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid-murid. Demikian Bu Rizka. Ya, luar biasa sekali, sangat keren. Dari jawaban-jawaban Bu Ratna ya, semoga kita selalu bermitra. Kemudian nanti mungkin setelah Bu Ratna mengaplikasikan lagi, kita masih bisa berdiskusi lagi ya Bu Ratna ya. Ya, Untuk Bu. saat ini diskusi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sukses selalu, salam dan bahagia. Sampai Salam dan ketemu bahagia. lagi Bu Ratna, Pak Andika. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh, Andika. Bapak Andika. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai pengamat dan Ibu Rizka sebagai coach-nya dan Ibu Ratna sebagai coach. Oke, mungkin ini langsung kita mulai saja, Bu Rizka. Gimana kabarnya Ibu Rizka hari ini? Alhamdulillah baik Pak Andika. Alhamdulillah. Untuk hari ini gimana perasaannya Ibu? Bahagia Alhamdulillah. kita berjumpa lagi dengan Pak Andika. Alhamdulillah. Saya pun juga senang Ibu berjumpa lagi dengan Ibu Rizka. Baik Ibu, apa yang bisa saya bantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi coach di antara 3 kompetensi? Ya Pak Andika, terima kasih. Kebetulan nih Pak Andika, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ratna sebagai coach. Nah, kok saya merasa ada yang harus saya kembangkan nih Pak Andika. Saya merasa kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot masih kurang, Pak Andika. Oke, baik. Berarti di sini Bu Rizka mau mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot ya. Ya, betul, Pak. Mengapa Ibu memilih kompetensi pertanyaan yang berbobot ini, Ibu? Karena kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini menurut saya sangat penting sekali ya, Pak. Dengan pertanyaan berbobot, saya bisa menggali potensi dari coach saya. Oh begitu. Ya, jadi saya bisa mengetahui sampai sejauh mana pemahaman coach saya dari pertanyaan berbobot tersebut. Ketika pertanyaan saya berbobot, maka coach pun akan menjawab berbobot juga. Jadi menurut saya kompetensi inilah yang harus saya kembangkan, Pak. Oh, baik-baik Ibu. Mungkin langsung saja Ibu ya, karena Ibu mungkin sudah akan mempertanyakan yang sudah menurut Ibu nanti kembangkan untuk pertanyaan berbobot, mungkin bisa langsung dipraktekkan saja kali ya Ibu ya. Oke, siap Pak. Silakan Ibu Rizka. Terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Ratna nih? Alhamdulillah Bu Rizka, walaupun sedikit batuk. Nah, semoga kita selalu sehat selalu ya Bu. Amin. Ya, Bu Ratna, hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, kita berbincang-bincang ya Bu Ratna ya. Apa sih Bu Ratna rasakan dalam pembelajaran?
Adakah yang bisa saya bantu? Begini Bu Rizka, sebagaimana yang sudah Bu Rizka ketahui, kan saya ini guru bimbingan konseling. Nah, setiap saya keliling, pertama, kemudian kedua dapat laporan dari semua guru mata pelajaran, itu anak-anak senang sekali tidur, gitu. Ketika saya piket keliling, saya sering sekali mendapati anak-anak itu tidur di kelas, di bawah kolong meja, tidur di ubin di bagian belakang, gitu. Kemudian lampunya dimatikan, itu tidur massal Bu Rizka. Ini bagaimana ya? Sedih saya melihatnya. Jadi Ibu Ratna, pembicaraan kita kali ini adalah untuk membahas kenapa sih anak-anak kok banyak yang tidur selama di sekolah gitu ya? Benar nggak Bu Ratna? Betul Bu Rizka. Saya jadi ingin tahu, ini anak apa nggak tidur di rumah ya? Tidur tuh pulas Bu Rizka. Saya sampai bikin video, saya keliling, saya videoin tuh nggak sadar gitu ya. Gurunya datang, saya videoin gitu. Mukanya memang muka mengantuk gitu. Bahkan saya dapat laporan dari guru fisika. Bu Rizka kan tahu sendiri, Ibu Rizka, guru fisika kita, Ibu Siti itu luar biasa itu tegasnya, ya. Kalau sama pelajaran itu tidak boleh bergeming gitu ya. Itu bisa tidur anak-anak itu ya. Berarti kan rasa takutnya sudah tersingkirkan oleh rasa ngantuk, Bu Rizka. Saya sedih, ini anak-anak bagaimana mau berprestasi, Bu Rizka, di semua pelajaran. Di pelajaran saya pun begitu, gitu. Ada yang ngantuk walaupun nggak semua, gitu. Nah, setelah saya telusur-telusurin, saya susun itu nama-namanya yang pada tidur. Ini anak-anak yang senang bener game handphone sepertinya. Bu Ratna tadi menyebutkan anak-anak ternyata banyak juga yang tidur ya. Bu Ratna sudah tahu penyebabnya apa sih yang bikin anak-anak tidur selain main game? Iya, jadi anak ini karena tidak punya hiburan di rumah, hiburannya hanya handphone, mereka itu main game online, Bu Rizka. Saya sudah pantau ya, saya sudah observasi, saya bertanya gitu. Karena ketika guru mengajar itu, anak ini juga main game, berarti kan sudah canduan gitu ya. Nah, sampai di rumah, mereka tidak belajar, main game terus, pengawasan kurang, orang tua bekerja, kan rata-rata pekerjaan orang tua di sini kan berdagang, Bu Rizka. Nah, namanya berdagang orang pasar itu kan sampai malam, sampai pagi. Jadi tidak ada yang mantau anak-anak ini. Jadi kecapeannya bukan mengerjakan tugas, kecapeannya bermain game gitu sampai pagi. Nah, sebagai guru BK nih Bu Ratna nih, Bu Ratna punya cara nggak untuk membuat anak-anak itu agar jangan tertidur? Apa yang harus Bu Ratna lakukan nih? Ya, saya sedang berpikir dan lagi sedang menyusun strategi, rencana-rencana. Saya ingin panggilin anak-anak ini yang sering tidur, berdasarkan informasi dari beberapa pelajaran, dari semua pelajaran. Saya bertanya ke guru pelajaran dulu, di pelajaran-pelajaran Bapak Ibu yang suka tidur tuh siapa aja, saya susun dulu nama-namanya. Nanti kalau sudah tersusun, saya berkolaborasi dengan wali kelas. Saya beritahukan kepada wali kelas dulu, Bu Rizka, Pak, Bu, ini loh anak-anak yang suka tidur gitu. Kemudian saya matchingin nama nilai mata pelajarannya, sama tugas-tugasnya. Ini yang suka tidur, terus pelajaran yang kosongnya ada berapa gitu. Untuk melihat keterhubungan atau sebab akibatnya gitu, Bu Rizka. Nanti saya susun nama-namanya, terus saya matchingin dengan tugas-tugas yang terkumpul atau tidak. Nanti kalau sudah itu saya lapor baru ke wali kelas, kemudian mencari solusi bersama wali kelas, kemudian dengan bersama wali kelas kita mengundang orang tua, Bu Rizka. Ya. Anak-anak tersebut kita undang orang tuanya, tujuannya adalah untuk menyampaikan perkembangan mereka selama di sekolah gitu, karena orang tua kan tidak tahu
selama di sekolah bagaimana. Nah, selama di rumah mereka juga kerja, tidak terlalu tahu juga. Kenapa kita mengajak orang tua datang? Karena bagaimanapun kan 80% sebenarnya tanggung jawab orang tua, ya Bu Rizka. Jadi mereka harus tahu gitu, sampai di mana perkembangan anaknya, terjadi gangguan apa anak-anaknya mesti kita kasih tahu, gitu Bu Rizka. Ya, betul sekali Bu Ratna. Saya simpulkan nih kayaknya Bu Ratna nih sudah mengetahui ya, sudah paham rencana-rencana apa yang akan Bu Ratna lakukan. Siapa yang bisa bantu Bu Ratna nih untuk melaksanakan rencana Bu Ratna tersebut? Yang bisa saya lakukan untuk pendataan ya, untuk pendataan anak-anaknya adalah ketua kelas sama sekretaris. Kalau di dalam kelas ya, dengan teman sebaya itu saya libatkan ketua kelas, sekretaris dan teman-teman sebaya mereka di dalam kelas. Kemudian saya juga minta tolong kepada guru mata pelajaran dalam hal pengumpulan atau penghimpunan data. Siapa-siapa saja. Kemudian kalau sudah data terkumpul, saya minta bantuan kepada wali kelas. Karena yang punya hak otoritas mengundang orang tua itu kan wali kelas. Gitu. Guru BK itu kan asisten daripada wali kelas. Seperti itu. Kita punya rencana, tapi kalau wali kelasnya tidak memberikan pintu, kita nggak bisa juga Bu Rizka. Jadi wali kelas ini adalah tokoh yang juga menolong saya. Nah, nanti kalau sudah mengundang ini, saya juga minta bantuan kepada kesiswaan. Nah, program kesiswaan ini adalah nanti akhirnya lama-lama bekerja sama dengan kurikulum Bu Rizka. Saya ingin bikin program parenting. Gitu supaya orang tua itu paham mengerti tanggung jawabnya mereka gitu Bu Rizka. Bukan kita guru ini sebagai babysitter, kita guru adalah guru bukan babysitter, begitu ya Bu Rizka ya. Betul. Itu harus dipahami para orang tua. Nah, cara pemahamannya itu gimana? Saya ingin mengajukan program. Nah, program untuk program parenting ini kan kaitannya sama kurikulum. Jadi siapa yang bisa bantu saya dalam hal ini ya pihak kurikulum. Nah, untuk di mananya terselenggara parenting ini adalah di aula. Siapa yang bisa bantu saya? Ya Sarpras, wakil sarana prasarana gitu Bu Siska. Ya. Wah, dari jawaban Bu Ratna nih, saya sudah mengetahui Bu Ratna sudah paham sekali ya. Luar biasa jawabannya. Terus selanjutnya kapan nih Bu Ratna akan dilaksanakan nih? Secepatnya Bu Rizka, ini saya sedang berpikir Secepatnya kapan Ibu? Secepatnya kapan? Saya lagi nyusun undangan ini Bu Rizka, semacam 1 minggu? undangan untuk apa ya namanya pertemuan kecil gitu. Ya. Pertemuan kecil. 1 minggu, 2 minggu? Enggak, ini hari minggu ini. Jadi ini kan hari Rabu. Ya. Saya akan mengundang hari Jumat. Oke, berarti pertemuan kecilnya dulu gitu. Pertemuan kecilnya dulu saya undang ketua kelas, sekretaris sama wali kelas gitu ya. Nah, ketika mengundang itu hendaknya sudah punya data dari guru mata pelajaran. Jadi saya tidak mengundang guru mata pelajaran. Jadi yang saya undang di rapat kecil ini adalah para pejabat inti kelas sama wali kelas dulu. Nanti kalau Jumat udah datang, udah kumpul, kesimpulannya apa? Saya berhadapan atau menghadap kepada kepala sekolah untuk membicarakan tentang mengundang orang tua gitu. Membuat surat, saat itu juga membuat surat undangan orang tua hari Jumatnya tuh. Nah, minta tanda tangan sama kepala sekolah. Nanti jadinya itu mengundangnya itu hari Senin. Gitu, mengundang orang tuanya hari Senin atau hari Selasa. Sepertinya sih sepertinya hari Selasa, karena di hari Selasa itu saya MGBK ya. Hari Selasa saya mengundang orang tua beserta semua wali kelas gitu. Jadi kelas 11 aja ini, targetnya kelas 11 aja dulu Beriska gitu. Karena kan saya guru BK kelas 11. Tapi nanti minggu depan saya akan dengan tim BK untuk mengajak kegiatan hal yang sama untuk kelas 12 sama kelas 10 karena mereka sebenarnya juga curhatnya itu pada tidur gitu. Seperti itu. Jadi ya seminggu 2 minggu ini udah selesai lah untuk parenting ya. Untuk parenting paling minggu akhir
minggu akhir, minggu keempatnya itu kita laksanakan di akhir bulannya, Bu Rizka. Ya, berarti saya menerima kabar lagi sekitar 2 minggu ke depan ya, Bu Ratna ya. Ya. Sampai sejauh mana perencanaan yang Bu Ratna lakukan dan akan Bu Ratna lakukan juga untuk mengatasi permasalahan Bu Ratna. Oke, Bu Ratna, sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini, Bu Ratna bisa nggak menyimpulkan pembicaraan kita intinya apa ya hari ini ya? Enak ya kesimpulannya kalau ada teman bicara seperti ini. Walaupun Bu Rizka guru matematika, ya, saya merasa nyaman, merasa tersulut, ya, tersulut dan semangat untuk menjalani langkah ini. Jadi nggak merasa sendiri gitu ya, dan merasa bahwa ini bukan suatu beban, tapi tanggung jawab yang dipikul secara bersama-sama, Bu Rizka. Ya, betul, Bu. Gitu. Jadi kalau bisa pembicaranya seperti ini dibudidayakan sebagai budaya positif di sekolah kita, Bu Rizka. Ya, amin. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut terus ya, Bu Ratna. Kita sama-sama saling sharing ya. Semoga hasil diskusi kita kali ini sama-sama bermanfaat baik buat saya, buat Bu Ratna juga, dan mungkin juga buat semuanya. Oke, Bu Ratna, mungkin saya akhiri dulu coaching kita hari ini ya. Tetap semangat, salam sehat selalu, salam sehat bahagia, salam dan bahagia. Salam bahagia, sehat, dan selamat dunia akhirat. Silahkan Pak Andika, saya sudah menyelesaikan coaching saya dengan Bu Ratna. Baik, Bu Rizka. Wah, untuk coachingnya ini sudah bagus sekali nih Bu Rizka nih dengan Bu Ratna. Mungkin apa ya yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching ini, Bu Rizka? Saya merasa masih kurang mengajukan pertanyaan berbobot menurut saya, Pak. Tapi dengan cara seperti kita seperti ini, Pak, coaching, saya merasa bisa berbagi ya. Iya. Bisa tahu, siapa tahu dapat menyelesaikan permasalahan saya ini. Oke. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi sudah bagus sekali nih, Bu. Udah berbobot sebenarnya. Nah, kan tadi Ibu ini ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya, Bu ya. Tapi Iya. menurut saya sih sudah bagus sekali nih, Bu. Nah, menurut saya, Ibu sudah melakukan dengan sangat baik karena sudah menerapkan pertanyaan terbuka tadi, Bu. Ada apa, terus bagaimana, mengapa, seberapa, kapan, siapa, dan di mana, Ibu. Oh, Nah, begitu ya, Pak. iya. Jadi rencana apa ini, Bu, yang akan Ibu lakukan ke depan? Alhamdulillah ya, Pak, kalau menurut Bapak saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, walaupun sebenarnya saya merasa belum nih, Pak. Karena terus terang, Pak, dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu memang agak sulit-sulit gampang apa gampang-gampang sulit ya, Pak? Gampang-gampang sulit, Ibu. Gampang-gampang sulit ya. Ya, kadang seperti itu, Pak. Jadi sepertinya mengajukan pertanyaan berbobot itu akan muncul atau datang kalau kita sering berlatih sepertinya, Pak. Ya, betul. Ya, Betul, jadi betul. kalau kita sering berlatih, kita memperbanyak wawasan ya, memperbanyak wawasan, kemudian membaca literatur-literatur yang akhirnya bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, Pak. Karena terus terang, Pak, kalau saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, maka coach saya itu juga akan menggali potensi dirinya. Oke, Ya, oke, begitu ya, Bu ya.
Ya. Ya, oke. Nah, menurut saya tadi sudah bagus, Bu. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat. Terus tadi juga apa rencana-rencananya bagus sih, Bu. Jadi dari tetap apa mau belajar untuk menggali diri, tetap apa berusaha untuk maju itu sudah bagus sih, Bu. Nah, mungkin kapan ya Ibu untuk melakukan rencana itu, Ibu? Mungkin 3 hari ke depan, Pak, Mhm. akan saya lakukan dengan cara berlatih, kemudian mencari sumber-sumber, mungkin juga berdialog dengan Bapak juga mungkin. Oke. Oke, baik. Berarti Ibu ini apa ya? eee Keinginan untuk bisanya itu, sangat bagus nih, Bu. Jadi pengen tetap terus menggali diri, tetap terus ingin maju. Nah, ini sangat bagus nih, Bu, dan apa, sudah ada targetnya. Mulai 3 hari ke depan sudah mau, belajar. Itu sudah bagus sih, Bu. Oke. Nah, di sini siapa yang, bisa membantu Ibu nih kira-kira untuk mengembangkan potensi ini, Bu? Yang pertama, saya bisa bertanya dengan, guru senior, Pak, Oke. yang sudah berpengalaman, Baik baik, ya. kemudian juga instruktur, lalu, mungkin lihat-lihat dari, eee, sumber-sumber yang terpercaya mungkin ya, Pak. Mhm, baik baik. Nah, itu udah bagus itu, Bu. Jadi dari, guru yang sudah berpengalaman, terus sumber-sumber yang terpercaya, itu tentunya akan, menambah ilmu ya buat Ibu nanti, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada, coaching-nya. Oke, nah dari kesimpulan ini, Ibu, yang sudah Ibu lakukan tadi, mungkin Ibu sudah punya gambaran atau kesimpulan apa yang dapat Ibu sampaikan di sini? Ya Pak, saya merasa sangat senang sekali, Pak, nih hari ini Oke, bisa, lega, mhm, nyaman oke, juga, bisa berbagi dengan Bapak, mencari ya solusi ya untuk ya. menjawab kegalauan hati saya, bahwa saya, merasa kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot masih rendah. Ternyata dengan penilaian Bapak, saya sudah bisa, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian tetapi tetap harus saya tambah agar menjadi Betul lebih betul, baik lagi, ya, dan untuk menambah itu saya mempunyai rencana dengan, mencari sumber-sumber, mencari, guru-guru senior yang bisa saya tanya. Mungkin oke. itu Pak, Baik Ibu, ya alhamdulillah ya kalau kesimpulan Ibu yang bisa saya. oke baik, alhamdulillah ya Ibu kalau Ibu sudah merasa senang, terus, apa, merasa, penilaian saya ini oke, bagus, di mana Ibu sudah bisa menerapkan, apa, kompetensi mengajukan pertanyaan yang sangat baik ini, Ibu. Semoga untuk ke depannya Ibu lebih, apa, lebih bagus lagi, lebih jago lagi untuk meningkatkan kompetensi dalam pertanyaan berbobot ini, Ibu. Ya Terima baik kasih Ibu, banyak. terima kasih untuk hari ini Ibu, Bu Rizka dan Bu Ratna. Semoga untuk apa, minggu depan kita bisa berjumpa lagi, bisa berdiskusi lagi untuk kegiatan selanjutnya. Ya, Baik, siap dari Bapak. saya terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rizka, Bapak Andika. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Waalaikumsalam, Ibu Ratna. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Rizka, Bapak Andika. Bagaimana keadaan kesehatan Ibu Rizka dan Pak Andika saat ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, Bu, baik. baik. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Rizka dengan Pak Andika hari ini? Bahagia, Bu. Ya, perasaan saya senang Bu ketemu dengan Bu Ratna dan Bu Rizka juga. Alhamdulillah.
Begitu pula dengan saya, Pak Dika, Bu Rizka. Baiklah, hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya diberi kepercayaan untuk menjadi pengamat atau supervisor bagi pelaksanaan coaching antara Bu Rizka dengan Bapak Andika. Nah, proses yang kita lakukan atau kita laksanakan hari ini adalah merupakan demonstrasi kontekstual supervisi akademik yang berparadigma coaching. Untuk itu, saya akan merekam kegiatan ini. Apakah disetujui oleh Bapak Andika dengan Ibu Rizka? Setuju, Bu. Iya. Rekaman ini saya buat adalah untuk dokumentasi atau bahan materi akreditasi sekolah kita nanti. Gitu. Baiklah. Untuk Bapak Andika, apa yang saya bisa bantu terkait Bapak Andika sebagai coach? Karena kemampuan untuk menjadi coach itu kan ada 3 ya, inti dari coaching ini, yaitu keterampilan mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot. Dari 3 keterampilan coach ini, apa yang ingin Bapak pilih sebagai keterampilan yang ingin Bapak capai? Saya ingin melatih atau mengembangkan kompetensi saya tentang pertanyaan berbobot, Ibu. Oh, baiklah. Jadi yang Bapak pilih adalah pertanyaan berbobot. Iya, Ibu. Mengapa Bapak memilih pertanyaan berbobot? Baik, karena kalau saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mungkin saya bisa menggali dari coach saya untuk bisa bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan bisa menggali juga jawaban yang sudah dipertanyakan oleh si coach ini, Bu. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Lalu, apa Bapak Dika sudah membuat sebuah atau menyusun perencanaan untuk mencapai yang ingin Bapak tuju itu tersebut, yaitu pertanyaan berbobot? Saya sudah menyiapkan sih, Bu, untuk pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah mengandung tentang mengapa, pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, Bu, ya. Mengapa, terus bagaimana, siapa, di mana, kapan, seperti itu sih, Bu. Yang saya persiapkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oh iya, benar. Saya pun pernah mendengar demikian, bahwa pertanyaan-pertanyaan terbuka itu adalah merupakan salah satu indikator daripada pertanyaan berbobot. Lalu, adakah tolak ukur bahwa itu akan tercapai dari nanti coaching? Oke, setelah nanti saya berikan pertanyaan-pertanyaan ini, Ibu, coach ini akan bisa menemukan atau menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh si coach ini, Bu. Lalu, ada lagi Ya. Bapak tolak Setelah ukurnya? ini mungkin nanti si coach bisa menemukan jawaban yang mungkin menjadi masalah ya, Ibu, ya, si coach ini. Ya, perencanaannya bagus ya Bapak Idika. Oleh karena itu, dari perencanaan tersebut apakah sudah tersusun Bapak Dika? Sudah disusun secara tertulis? Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan sih sementara ini sudah saya tulis, Ibu, untuk ditanyakan kepada coach untuk supaya coach ini nanti bisa menjawab dan bisa melakukan apa yang
menjadi masalah oleh si coach ini. Baiklah, itu ide-ide yang Bapak tuangkan tadi adalah sudah bagus ya Bapak, tinggal dilaksanakan. Mari Bapak laksanakan perencanaan tadi, langkah-langkah coach tadi kepada coachee. Mari dipersilakan Bapak Andika. Baik, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rizka. Waalaikumsalam Pak Andika. Bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu, apalagi ketemu dengan Bu Rizka nih. Saya lebih bahagia lagi nih Bu. Baik Ibu, di pertemuan kali ini Ibu, mungkin agenda percakapan kali ini itu kita akan bahas apa ya Ibu ya? Oh iya nih Pak, saya mau berbagi nih Pak. Kok ya saya sekarang ini merasa bosan ya Pak ya, sedih juga. Iya. Karena setiap saya mengajar, saya melihat minat dan motivasi anak-anak pada pelajaran matematika itu rendah, Pak. Gitu ya Bu ya. Iya. Oke baik. Namun sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih Bu, untuk untuk pembahasan kali ini itu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi ya, Pak. Bagaimana sih caranya agar anak-anak semangat dan motivasinya ini meningkat? Oke, baik. Tujuannya bagus sekali nih Ibu Rizka. Nah, namun untuk situasi yang sekarang itu seperti apa ya Ibu ya, yang Ibu rasakan? Iya, Pak. Jadi saat pembelajaran di kelas, saat saya mengajarkan pembelajaran matematika, saya melihat ada beberapa anak yang kurang semangat belajar matematikanya. Males-malesan, kadang suka tertidur, kemudian tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi Gitu. seperti itu, Pak. Oke. Untuk situasinya seperti itu ya Bu ya sekarang ya untuk anak-anak. Nah, mungkin apa yang mempengaruhi hal itu Ibu terhadap tingkah laku anak-anak sehingga terjadi seperti itu Bu? Ya, Pak. Saya berpikir kenapa ya kok ini anak-anak seperti ini gitu. Kemungkinannya nih Pak, yang pertama, saya sepertinya mengajarnya membosankan. Karena terus terang Pak, saya cuma menjelaskan di depan, anak-anak memperhatikan. Jadi mungkin itu anak-anak membuat bosan mereka ya, jadi buat ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada beberapa anak yang tidak menguasai pembelajaran materi bersyarat. Jadi kan matematika ini kan berkelanjutan ya Pak. Di kelas 10 mereka sudah diajarkan trigonometri. Di kelas 11 mereka diajarkan lagi trigonometri. Tapi dengan materi yang berbeda. Walaupun berbeda, saling berhubung Pak. Jadi ketika materi kelas 10 mereka tidak menguasai, otomatis ketemu di kelas 11 lagi, yang kemarin tidak menguasai, ini nambah lagi, jadi mereka merasa bingung, ini kenapa nih begini gitu. Akhirnya mereka jadi karena ketidakpahaman mereka ya dengan materi sebelumnya, jadinya ya tidak semangat. Jadi apa yang saya tugaskan tidak dikerjakan oleh mereka. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya Ibu, berarti anak-anak kurang semangat belajar karena berkelanjutan tadi ya Ibu ya untuk materinya gitu, untuk matematika. Baik, nah untuk situasi yang diinginkan nanti seperti apa ya Bu ya? Saya inginnya anak-anak itu saat pembelajaran mereka
mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi juga ya. Jadi ketika saya berikan tugas, mereka mengerjakan dengan antusias. Saya inginnya seperti itu, Pak. Baik, wah keinginan Ibu mulia sekali nih sebenarnya kalau misalnya nanti bisa terlaksana ya Ibu ya. Nah, Ya, Pak. apa yang bisa membuat itu terwujud Bu? Iya, Kira-kira apa Pak. itu? Tadi kan saya bilang saya mengajar membosankan ya Pak, dengan hanya menjelaskan di depan kelas. Jadi mungkin saya harus merubah cara mengajar saya yang hanya dengan menjelaskan saja dengan metode yang lain Pak. Mungkin dengan cara proyek atau problem atau mungkin kooperatif. Mungkin itu yang pertama, mengubah metode saya dalam mengajar. Kemudian yang kedua, karena secara berkelanjutan materi, mungkin saya memberikan materi prasyarat terlebih dahulu bagi anak-anak yang memang tidak menguasai materi prasyarat itu, Pak. Jadi saya memberikan tambahan pelajaran mungkin ya, untuk memastikan bahwa anak-anak menguasai materi prasyarat itu. Selanjutnya, saya bisa melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi saya bisa melihat siapa yang kemampuannya rendah, kemampuannya sedang, dan kemampuannya tinggi. Saya harus memperlakukan mereka secara berbeda sesuai kemampuannya masing-masing. Mungkin itu Pak yang harus saya lakukan. Wah, bagus sekali itu Bu untuk apa? Untuk menarik daya tarik pembelajarannya ya Bu, sehingga anak-anak ini nanti bisa fokus lagi dan tidak membosankan seperti itu ya Bu ya, dari Ya. segi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Nah, nanti apa ya yang harus dia siapkan Ibu untuk hal itu Ibu? Saya yang pertama harus mempersiapkan mencari cara-cara metode yang harus saya gunakan. Betul ya. Itu, kemudian saya harus membuat pemetaan terhadap anak-anak, siapa yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Lalu saya harus menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan tersebut. Oke, keren juga nih Bu, apa rencananya. Nah, mungkin apa yang bisa memastikan hal itu berjalan nih Bu? Yang memastikan bisa berjalan itu apa Ibu? Rencana Ibu ini? Yang pertama saya harus komit dengan apa yang saya rencanakan ya Pak. Oke, Kemudian ya. saya harus mencari siapa yang kira-kira bisa membantu saya Betul, ya. untuk mendalami tentang metode pembelajaran, Pak. Baik, baik. Seperti itu. Wah, sudah bagus sekali nih Bu dari apa persiapan terus rencananya Ibu tadi saat melaksanakan apa pembelajaran yang akan dilakukan di kedepannya Ibu ya. Nah, nanti yang terakhir nih Bu, dari pertanyaan dari saya, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini Bu? Ya Pak, alhamdulillah nih Pak, tadi perasaan saya sebelum bertemu Bapak merasa sedih menghadapi motivasi dan minat anak-anak rendah ya Pak. Ternyata dengan berdiskusi saya bisa tahu solusinya agar anak-anak itu meningkat minat dan motivasinya. Yang pasti saya harus mengupgrade diri saya untuk menyediakan pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan buat mereka. Kemudian saya juga harus menyediakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu Pak, saya senang sekali
apa yang menjadi ganjalan di hati saya hari ini sudah bisa lepas, kemudian saya sudah bisa juga mencari solusinya. Baik. Wah, keren Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya kalau misalnya sudah bisa lega, sudah bisa senang, terus bisa menemukan jalan keluarnya ketika nanti setelah coaching ini nanti bisa dijalankan itu Ibu, rencana-rencananya, terus tanggung jawabnya sehingga nanti anak-anak belajarnya dengan senang, dengan bahagia, tidak malas-malas lagi dan tentunya nanti pembelajaran ini bisa berdampak kepada anak-anak dengan profil pelajar Pancasilanya Ibu. Itu Ibu ya. Siapa? Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka, semangat selalu dan selalu sehat ya Ibu tentunya. Baik, Amin. terima kasih. Alhamdulillah. Luar Ibu. biasa ini Bapak Andika. Ini Ibu. Bapak Andika sudah bagus menjadi coach bagi Ibu Rizka, gitu ya. Ibu. Apa yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan langkah-langkah daripada proses coaching, gitu. Yang tadi Bapak ingin capai adalah kompetensi atau keterampilan pertanyaan berbobot. Lalu setelah saya mengamati, saya supervisi, itu Bapak sudah luar biasa, sudah keren ya. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, yang Bapak munculkan, Bapak tanyakan kepada Ibu Rizka itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Gitu. Tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang menuntun atau menjadikan Ibu Rizka mampu mencari solusi terhadap permasalahannya secara mandiri dan secara kreatif ya tentunya. Begitu Bapak Andika. Baik Ibu. Lalu bagaimana rencana Bapak Andika ke depan nanti? Mungkin saya akan terus belajar ya Bu tentang mengembangkan potensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Mungkin dengan melihat video lagi, melihat dari YouTube, terus belajar dari teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman nih Bu. Ya, itu langkah yang sangat tepat, benar ya. Lalu ada lagi kah selain itu Bapak Andika? Ya mungkin saya mencari referensi-referensi yang lain sih Bu tentang banyak membaca buku tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa membuat intinya bisa membuat coach ini merasa nyaman ketika kita sebagai coachingnya gitu. Gitu. Baiklah. Lalu apa yang Bapak rasakan selama menjadi coach? Oke, saya sih merasa senang dan bahagia ya ketika coach saya ini bisa menyelesaikan masalahnya, bisa merencanakan hal-hal apa saja yang akan ditindaklanjuti setelah bercoaching dengan saya dan bisa melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya sih bahagia itu sih Bu, si coaching ini bisa bercoaching dengan saya, bahagia, senang, dan bisa akan melaksanakan rencana yang sudah kita coachingkan bersama. Baiklah. Lalu bagaimana pendapat Bapak supervisi akademik yang berparadigma coaching ini? Bagaimana kelanjutannya nanti menurut Bapak Andika? Mungkin kelanjutannya secara bertahap ya Bu ya. Jadi tidak bisa secara langsung, kalau misalnya belum bisa terpecahkan, mungkin nanti kita bisa berbicara lagi untuk kelanjutannya seperti apa. Nah, demikian. Ya. Baiklah. Kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari proses coaching ini dalam rangka
mencapai kebahagiaan dan keberhasilan belajar murid-murid kita. Bagaimana Bapak? Iya Bu, tentunya untuk coaching kali ini saya merasakan bahagia. Kenapa? Karena saya bisa membantu coach saya ini untuk memecahkan masalah dan membuat rencana apa saja yang akan dilakukan, terus tentunya untuk memberikan pelayanan penuh kepada siswa sehingga siswa ini tidak merasa bosan, tidak merasa tidak bisa, tapi dia tetap terus bisa mengikuti pembelajaran yang sudah diberikan oleh ibu guru ini. Gitu, Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Andika dan Ibu Rizka dengan proses coaching ini? Apakah ada kemitraan di antara kita bertiga? Wah, alhamdulillah ada, Bu. Dengan kemitraan kita ini mungkin nanti kita tetap bisa berkomunikasi, Bu, sehingga nanti kita bisa saling bertukar pikiran terus dan mengembangkan kompetensi kita, tidak hanya di pertanyaan berbobot mungkin ya Bu ya, dengan kompetensi-kompetensi yang lain Ibu. Ya, alhamdulillah saya melihat bahwasanya Bapak sudah mendengarkan aktif, sudah kesadaran penuh, dan sekarang ternyata keterampilan yang ingin Bapak tuju atau ingin Bapak capai, yaitu pertanyaan berbobot, juga sudah Bapak capai. Semoga kita bisa melaksanakan program supervisi akademik secara coaching ini bisa berlanjut seterusnya demi kemajuan atau tercapainya visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Baik Ibu. Ya, terima kasih. Salam bahagia dan sehat selalu. Salam bahagia dan sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Semangat Ibu Rizka, Ibu Bapak Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Bu Ratna Dewi, dan Bu Rizka. Sama-sama.